Okay, let's go. Kami dari kelompok 4 hendak melakukan wawancara pada sebuah usaha yakni Seblak Kampung Pusat di Karanganyar. Brilian Kak. Dengan Kak Brilian, sini usahanya udah berdiri berapa lama kalau boleh tahu? Kita berdiri dari tahun 2020. Jadinya kurang lebih hampir 6 tahun. 6 tahun ya? Ya. Di bulan Di bulan Oktober. Bulan Oktober. Baik. Untuk usaha ini sebetulnya apa kategorinya? Apakah milik pribadi atau kongsi? Oh, awalnya itu kita selama 5 tahun itu milik pribadi. Tapi kan ini kita Memasuki tahun ke-6. masih di tahun ke-6 kita buka kesempatan untuk investor dan kita ada join untuk modalnya sama mengelolanya. Gitu. Tapi itu cuma kontrak 1 tahun. Jadi nanti sekitar bulan November itu nanti selesai. Juni sekitar bulan Juni itu nanti kontraknya selesai. Apakah usaha ini sebelumnya sudah memiliki nomor NPWP? Belum Kak, NPWP-nya pribadi. Kalau dari usahanya belum. Berarti belum, gimana ya bahasanya? Usahanya itu belum dihitung sebagai entitas yang terpisah dari pribadi. Betul, belum. Kemudian yang kedua, apakah sudah pernah menyetorkan pajak bulanan untuk khusus untuk usaha ini? Belum. Kita belum fokus ke pajak sebenarnya. Untuk operasional sehari-harinya, apakah dibantu oleh karyawan? Jika iya, itu berapa? Kurang lebih jumlah karyawan. Kita dari semuanya, dari admin, dari keamanan itu sekitar ada 20 orang. Bagaimana sistem pembayaran gaji karyawan di usaha ini? Apakah dihitung per hari, per minggu, atau per bulan tetap? Oh ya, untuk perhitungan detailnya kita tuh lebih ke per jam. Tapi untuk penerimaannya nanti 1 bulan sekali. Untuk keperluan simulasi PPh 21 kami Ya. ini, apakah boleh berbagi kisaran apa ya, rata-rata gaji karyawan dalam sebulan? Di rata-rata Rata-rata itu sekitar 28 juta. total. Nomor 6, Soalnya nomor itu kan 7. ada yang part time, ada yang full time. Ya, jadi gajinya tuh nggak semua rata kayak untuk full time. Ada yang paruh waktu gitu. Nah, sudah pernah mengalami kesulitan dalam ngurusin pajak, perpajakan dan lain seperti itu, NPWP, pendaftaran PWP dan Ada sih sebenarnya dari awal kita udah gak pengen banget ngurus NPWP karena kan NPWP itu emang diperlukan dalam beberapa aspek ya, seperti kayak untuk laporan juga, terus habis itu kita untuk ya beberapa akses tuh kita memerlukan NPWP, kayak misalnya kita ingin jualan di platform apa, kadang itu kan kita membutuhkan NPWP, tapi untuk pembuatannya itu emang agak sulit juga gitu loh. Untuk di websitenya dan itu emang susah, dan dari banyaknya UMKM itu kebanyakan juga mengeluhkan hal yang sama. Jadi kita menyerah di tengah jalan. dari hasil konsultasi kami mendapati bahwa UMKM usaha ini belum menjalankan proses pajak secara optimal. Hal ini dikarenakan usaha tersebut belum memiliki NPWP badan usaha atau NPWP usaha tersebut. Hal ini menyebabkan nantinya mereka tidak menyetorkan pajak dan tidak melaporkan tidak melakukan pelaporan secara berkala. Lalu dalam segi keuangan, UMKM ini telah menggunakan
menggunakan aplikasi POS atau point of sale untuk mencatat penjualan harian. Sedangkan untuk pengeluaran itu masih dicatat secara sederhana sehingga belum sesuai dengan standar yang berlaku di akuntansi. Lalu diketahui omset per tahunnya sebesar 20,4 miliar dan usaha UMKM ini termasuk usaha yang terkena pajak 0,5%. Lalu usaha ini juga terkena pajak sekitar 12 juta per tahun atau sekitar 1 juta per bulan. Selanjutnya, hasil analisis dengan pasal 21 menunjukkan bahwa penghasilan seluruh karyawan masih berada di bawah batas penghasilan tidak kena pajak atau PPKP, sehingga tidak terdapat kewajiban pemotongan pajak atas penghasilan karyawan. Secara umum, meskipun usaha telah berjalan dengan baik dari sisi operasional, pengelolaan administrasi, perpajakan, dan keuangan masih perlu ditingkatkan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam usaha UMKM ini mendapatkan omset dalam sebulan sebesar 200 juta, sehingga dalam 1 tahun berjumlah 2,4 miliar. Tarif PPh final yang digunakan adalah 0,5, maka PPh final 0,5% dikali 2,4 miliar, hasilnya PPh final 12 juta. Jadi pajak terhutangnya adalah 12 juta. Kemudian PPh final bulanannya dari pajak terhutang dibagi 1 tahun atau 12 bulan. Jadi 12 juta dibagi 12 hasilnya 1 juta. Per tahunnya UMKM ini mendapatkan total keuntungan sebesar 16 juta yang didapat dari 1,4 juta dikali 12 bulan. Oleh karena itu, dia masuk ke kategori A yang sebesar 0%. Oleh karena itu juga PPh pasal 21-nya sebesar 0%. Penghasilan bruto pada UMKM ini sebesar 16.800 yang kemudian akan dikurangi oleh biaya jabatan setahun sebesar Rp0, iuran pensiun sebesar Rp0, zakat sebesar Rp0, kemudian ditambah dengan PTKP setahun untuk jadi sebesar 54 juta. Hasilnya nihil. Oleh karena itu, UMKM ini tidak dikenai pajak karena penghasilan netonya tidak lebih dari 50 juta. Sekian dari kelompok kami mengucapkan terima kasih.